Pesta dunia menggila guys. Tambah jadi yang bilang di awal. Ini gue udah capek. Awal-awal kurang menarik ya. Openingnya gitu doang ya. Siapa tuh yang bilang gitu? Banyak. Terus juga tapi ketolong minggu pertama Dodo Messi ketolong. Abis itu Dodo Messi lagi minggu kedua. enggak, emang masih minggu putaran 2 masih Dodo Messi ya? Dodo Messi. Putaran 3 kita udah Prancis terbang. terbang. Ya kan? Jerman Iya. Matraman. Jerman Terus- tiba-tiba beleduk. Ya itu round of 32 tuh. Oh tertitu Tim-tim gede. Assalamualaikum. Belanda Aneh-aneh. Assalamualaikum. Jerman Assalamualaikum. Dan ada tim-tim lain yang hari ini kita bahas. Nah guys, welcome to Pojok Debat. Kita akan review game-game yang berlangsung dari hari Rabu malam sampai ke Jumat siang ini. Untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dan nyalain notification bellnya. Plus, kalau kalian benar-benar cinta sama Grombol, sekarang metanya YouTube itu hype. Jadi di sebelah komen, swipe komennya ke kiri, ada tulisan hype, kasih swipe hype lo buat Grombol. Dan menariknya hari ini kita disponsori oleh GoFood. Kenapa GoFood ada di sini? Mereka mau kasih tahu kalian kalau di musim sepak bola dunia kayak gini, yang pasti kita nonton ramean. Lo kan pasti beli cemilan kan? Kayak kita nih hari ini. Kita beli caji, salah satu merchant daripada GoFood. Gimana cara belinya? Karena kita ikut program diskon ramean. Diskon ramean itu ada di dalam GoFood. Lo bisa lihat, lo bisa dapetin diskon up to 50%. Merchantnya banyak, menu-menunya juga tersedia banyak banget. Jadi jangan lupa beli cemilan buat nonton ramean hanya di GoFood. Ini Owe the real Owe nih ya. Kita buka dengan Sabar, orang belum lihat gue. Karena udah kerennya kelihatan. Kita buka dengan England Kongo. Kongo ini salah satu dari negara-negara di Afrika yang gue kasih underlying deh. Ya. Ada berapa partisipan Afrika yang ikut? 10. Ada berapa yang lolos ke 32? 9. 9. Afrika ini nunjukin dirinya kalau sepak bola itu bermuara daripada kami. Dan kami akan bawa sepak bola, piala-piala sepak bola kembali kepada kami. Benar. Dan spirit itu ada banget di Maroko, ada di Kongo kemarin kita lihat, Kongo. Pantai Gading kita lihat. Begitu juga Kongo ya. Kongo aduh jelas. Tapi sayangnya Kongo harus ngelawan salah satu negara yang berisik. Iya. Jadi label yang paling tepat untuk England ini berisik. Setuju. Benar. Iya kan? Betul. Baom. Dan harus diakui di game itu England apalagi babak pertama nggak ada ide. Ya menarik ya. Hah? Nggak menarik sama sekali. Khususnya bagian kanan. Bagian kanan. Yang diisi oleh Kehilangannya Reece James besar. Impactnya besar. Harus dia nggak usah ngerubah muka, raut muka atau apapun. Itu realita yang harus ada accept. Jadi gini, a key of happiness is acceptance. Menerima itu adalah kunci kebahagiaan. Rim. Kalau lu nggak pernah menerima realita kayak gini, Rim, lu nggak akan pernah bahagia. Menurut gue Reece James adalah pemain yang bagus, right back yang bagus. Menurut gue harusnya dia main. Gue setuju, Palmer harusnya dipanggil. Enggak, itu berlebihan. Iya, itu Kita habis berlebihan. itu. Nah kan maksudnya gini, nggak ada Reece James di game lawan Panama pakai Kwanzaa. Kwanzaa juga ya sedang-sedang saja. Terus cedera. Balik lagi ke Jet Spence. Jet Spence ini pemain yang paling tidak on cam ya, paling sering diomelin sama Tuchel. Betul. Boleh Bener. Latihan tuh video berapa kali banyak yang nge-shoot. Tuchel, Jet, ngamuk-ngamuk. Pas lagi main pun, In game juga dalam match begitu. Parah Ada sih main pas di situ. match kemarin Jet Spence. Gimana tuh Jet Spence kemarin? Di kombonya sama lagi. Siapa Madueke. emang 2 kilo lumayan lah. Nggak gini. Kayaknya kita harus mulai hari ini gue minimal sama lu bertiga ya. Kita harus bisa memetakan Madueke ini kayak apa sih? Karena dalam menilai Madueke, kitanya pun inconsistent. Iya. Awal-awal kita katain. Nanti lo bilang lumayan, nanti lo katain lagi. Mau lu Sebenarnya apa? Maunya apa sih kita Menurut Madueke gue coba gitu? Loh, main itu nanggung ya. Kecintaannya kita sama pemain, kecintaannya kita sama the beautiful of the game, the beautiful game. Enggak, nanggung maksud lu gimana? Meaning lu gimana? Nanggung, ya, take on 1 lawan 1 dia bisa kadang-kadang. Enggak. Tapi kalau- ini orang decision makingnya bodoh, enggak jujur. finishingnya pas-pasan, Kalau take on, speednya cepat. enggak, kalau take on enggak kadang-kadang. Ini gue fair aja, walaupun dia main Arsenal sekarang ini. Kalau take on, he's one of the best menurut gue. Di Iya. antara He's one of the best. Enggak,
one of the best winger in Premier League for take-ons. Tapi One on one. tapi Gue decision, fair-fairan aja. menurut gue decision makingnya kacau balau. Itu betul. Nah habis take on menang setelah itunya. Nah, Arguably sama Saka bisa jadi take onnya bagus sama Dweke. betul. Bisa Take jadi. onnya. Mungkin. Betul. Mungkin Ya, aja. tapi setelah Decision hal-hal making. setelahnya ya. Nah. Saka tuh 2 tahun lalu kan elit dia. Sekarang Kakinya habis gara-gara Arteta. Diapain sama Arteta? Di abuse sama Arteta. Allah. Cuman gue ngerasa ya kalau kita helikopter view sedikit pertandingannya, Helikopter. kebetulan dibikin pointer juga buat ini. Asyik. Jangan diperhatiin kenapa keep pointer orang sih. Oh iya. Eh. Apa? Oh gue iya. Apa namanya? Cipenga, pasti lu mau bahas Cipenga Itu kan? bang gue tuh. Oh, bang lu. itu. Gue nggak mau Cipenga. Lu kita tuh jarang lihat. Lu kan tahu lah Tuchel seperti apa. Ya. Cara dia rigidnya mengatur defense-nya Ya. seperti apa. Ya. Lu kan memperhatikan kan. Ya. Dimana dia tuh sangat jarang seorang Thomas Tuchel untuk salah taktik. Ya. Untuk taktik error tuh sangat salah. Ya. Sangat jarang. Sangat jarang, sorry. Ya. Kemarin akhirnya kita ngeliat Tuchel error. Diobrak-abrik sama Kongo. Diobrak-abrik. Yang gue pribadi ngerasa England were good with the ball. Lo ngeliat Inggris dengan bola gitu asik. Pergerakannya mesti mereka tahu mau kemana. Paham gak? Ya terus. Nah, Gue nggak mau motong lo di sini. iya. Cuman gue gak ngerasa mereka tuh siap untuk di-press sama Kongo. Atau nge-press Kongonya mereka gak siap. Struktur mereka salah terus. Kalau ya Allah Pama. Lo kenapa kayak lagi khotbah Jumat sih? Iya. Hari Jumat vibes. Silakan. Oh, udah, kok nanggung gitu? Apa? Tapi benar sih banget. enggak yang diomongin gue paham. Karena gini. Sebagai fans Chelsea yang merasakan Tuchel 2,5 musim, ada certainty yang gue bisa pastikan gitu. Ada ekspektasi yang gue certain gitu. Ya itu. Yang certain adalah kalau sama Tuchel, lu organize banget, lu susah kebobolan. Buat gue itu certain. Tapi kalau kreasi, cetak gol, ngebangun pemain, itu mungkin gue nggak terlalu certain. Gue nggak yakin gitu. Ngerti nggak? Nah kok di England, maksudnya Karim, kok di England hal yang certain tersebut aja nggak ada. Diobrak-abrik itu sama Kongo. Pertanyaan kedua ada gini, yang lu Amrabat atau Hasan bisa jawab. Apakah Tuchel masuk golongan pelatih-pelatih yang kurang cocok ngelatih timnas? Karena beberapa profiling pelatih, ada pelatih-pelatih yang terlalu ribet untuk ngurusin timnas. Terlalu kompleks taktikalnya sampai nggak bisa diterima tuh, nggak mudeng tuh. Yang ketemunya 3 bulan sekali tuh nggak mudeng gitu. Kayak Nagelsmann contohnya. Iya. Menurut lu gimana? Silakan. Coba Pak Hasan. Gue sebenarnya lu udah menjawab pertanyaan lu sendiri. Kalau se-advance Tuchel dan se-sophisticated Tuchel melatih timnas waktunya terbatas, pendek. Iya kan? Ya. Apakah bisa too advance? Ya. Tapi yang pasti Tuchel memberikan yang Southgate gak berikannya itu identitas. Oke. Southgate tidak ada identitas. While Tuchel itu dia mainnya, lo tahu, lo kan fans Chelsea. Gue lihat ya so far oke, walaupun ada agak so far oke, so far good. Dan gue mau mention Harry Kane sebetulnya. Harry Kane ini kita kenal pemain yang belum menemukan momennya di international fixture. Belum pernah. Kalau di previous turnamen Bellingham atau Ya. Paham, Saka gue. pernah. Sampai Even- kalian kritik dia nggak demen Kane jadi kapten. Nah, iya karena memang nggak perform in international level. Betul. Even Sterling pernah ada momennya. Agak nggak enak badan buat guys. Terus, nah akhirnya, Nggak usah nah, ditekenin ini juga alhamdulillah apa-apa kalau menurut gue yang kita tonton kemarin itu momennya Harry Kane dan momen dia. Dia masuk ke turnamen ini, menurut gue ini best versionnya Harry Kane at his best prime. What a goal. Dan juga kalau lo lihat, misalkan lo lihat Inggris dulu, Rooney, Gerrard, Lampard, siapa lagi? Siapa sih yang top? Scholes. Menurut gue Harry Kane, terus gue lihat numbersnya, Harry Kane itu the greatest pemain Inggris terbaik semenjak 66 ya, semenjak kelas 66. Bobby Charlton.
Bobby Charlton, Bobby Moore, Goff Hurst, bla bla bla. George Best. Pokoknya class of Harry Kane. Gue maksudnya bukan mau bandingin Kane sama Wayne Rooney, nanti ada yang mau bandingin, nggak relevan. Ini international fixture. Harry Kane lebih baik dari semuanya sejak tahun 66. Karena gue lihat angka-angkanya. Belum lagi tahun ini di Munchen gue cek lagi 72 gol. Tinggal kurang satu nih Harry Kane. Tinggal dia bawa silverware. Ya udah dia menurut gue sih Ballon d'Or ya. Emang ada yang ini ya, yang ngekritik Kane di Inggris tuh gimana sih maksudnya? Ya gak ada momen kayak misalkan 2018 orang ngomong setengahnya penalti. Setengah penalti dan gak fokus. Gak Fokus dia tuh gak striker 2018. Terlalu banyak playmaking ya. Fokus dia adalah ngatur timnya. Iya. Yang gue sampai hawas Gak menarik. Fokus lo nih striker gue bilang. Tapi emang atributnya dia begitu. Lo bukan dia yang turun ke belakang yang build up, bukan itu. Tapi problem gue di 2018 sama dia itu waktu itu adalah otak lo nih nggak in the game. Otak lo tuh teman-teman gue mau gue suruh kemana? Paham gak? Ya gue gak ngeliat itu sih, tapi gue ngeliat Harry Kane di 18 dan 22 dengan Harry Kane hari ini. Ya kurang lebih di Harry Kane yang sama. Maksudnya momen kayak kemarin ada nggak terjadi? Ada beberapa kali. Gue ingat banget momen dia. Ketika santer kayak dulu. Iya, ketika timnas butuh Inggris begging for a moment, Bellingham hadir. Lu ada kok beberapa momen kalau lu ingat tadi 2018. Kane nggak pernah. Kalau gue nggak salah 18 Inggris sampai semifinal kan. 18 semifinal kalah sama Kroasia. Kalah sama Kroasia di semifinal. Ini di penalti aja nggak. Coba lu track back di situ, ada berapa gol yang Harry Kane lakuin buat nyelamatin Inggris? Gue inget banget kok. Kalau sama Kolombia sampai adu penalti. Sama Kolombia. Ada yang gol dia sundulan gitu loh, yang gol dia di depan gawang sundulan, apa clutch momen di situ juga ada berapa kali. Knockout momennya di Harry Kane tuh sangat jarang. Gue inget banget di 2018 Peter Drury tuh sering banget nyebut Harry Kane. Sampai di gol terakhirnya Harry Kane dia ngomong him and him again for England. Gitu tuh, sampai ngomong kayak gitu Peter Drury. Coba lu cek di 2018 Iya, itu ada kan berapa momen yang dibuat sama Harry Kane. Itu kan ada bahan-bahan komentator juga. Enggak, him and him again data dong. Pasti dia dan dia lagi. Iya, Dia udah ngegolin beberapa kali waktu itu di Piala Dunia. Tapi clutch moment oke lah itu teknis, menurut gue clutch Gue mau moment balik itu ke nggak poin. hadir. Gue mau balik ke poinnya Karim tadi, di mana si Bellingham lagi, si Kane ini kadang-kadang nggak gini. Kadang-kadang lu anggap lu seorang tentara yang senjata lu paling lengkap. Lu punya senjata apa aja tuh yang di gudang, ada di kantong lu, ada di badan lu nih. Tapi kadang gue ngeliat Ken tuh dia nggak tahu sebenarnya yang paling efisien untuk memenangkan perang itu senjata yang mana sih? Maksud lo gitu kan? Nah dia si Karim happy melihat bahwa Harry Kane akhirnya memilih satu senjata yang ternyata paling ampuh. Padahal dia punya senjata lain, gitu loh. Nah gue rasa dia menemukan identitas itu, identitas bahwa yang Inggris nggak punya selama lebih dari 1-2 dekade adalah striker tajam. Siapa striker tajam? Rooney juga bukan. Rooney outstanding player. Vardy hampir. Berarti sebentar banget. Iya. Sebentar banget, terlalu short gitu loh. Andy Carroll. Iya, nggak ada yang Inggris nggak punya. Lambert. Dan kita tahu di kompetisi knockout kayak gini, turnamen kayak gini, striker tajam tuh solusi udah. Betul. Udah jawabannya kompetisi gitu. Karena jadi, pragmatisnya kan. Iya. Balik lagi. BTW sedikit 2018 itu Harry Kane 6 gol. Dia golden boot. Tapi 2000 berapa? lawan Tunisia 2 gol game pertama, lawan Panama 3 gol hat-trick 2 penalti, lawan Kolombia satu sama yang ini 2018 kan? 2018 yang satu sama Kolombia dia 1 gol penalti. Nah abis itu dia ngilang San. Itu yang gue sangat haus. Kolombia tuh di mana? Di knockout. Penalti gue inget tuh. Di knockout 1 gol penalti. Yang abis itu adu penalti yang Pickford save 2. Oh iya. Nah, gue inget banget tuh. Nah lo ngelihat balik ke game ini, udah game yang gue balik lagi menurut gue faktor terpenting di kompetisi ini adalah individual skill. Yeah. Individual skill yang lagi akhirnya ditunjukin sama main-main Inggris. Oke Kongo, gue akuin lu nahan kita 60 menit setengah mati, kita mau ngapain nih? Tapi gue punya Kane. Tapi nggak, ayo kita tantang sampai menit 90 yuk. Yeah. Lu bisa nggak press gue sampai menit 90? Lu bisa nggak keep up with that same pace sampai menit 90? Yeah.
Ya nggak bisa. Salahnya Kongo narik Cipenga. Cipenga, Cipenga dia Jago. Barau. Nggak, dia udah Jago. capek. Lu kalau Makasih lihat ya. stats dia Bagus. di La Liga 2, semua percentile dia dalam winger take on 90%. Semua mentok. La Liga 2 dia ya? La Liga Dia 2. Almeria. Nah, gue ada pertanyaan terakhir untuk kita sebelum kita tutup England. Gue pas nonton, gue sumpah serapah. Gue bilang gue nggak mau dukung England lagi karena satu hal. Yaitu Gue tuh fans Chelsea. Gue adalah seorang fans yang ngelihat klubnya berantakan 4 tahun terakhir. Tapi gue jarang sekali melihat suatu pattern yang berulang-ulang terjadi tanpa alasan yang jelas. Dan tuh gue ngeliat tuh di Pickford. Pickford ini berulang kali, paling tidak di babak pertama sebelum ada instruksi lain mungkin dari Tuchel. Berulang kali membuang bolanya England dengan cara memberikan long ball ke Harry Kane. itu aneh. Dan itu terjadi dari mungkin Dari- kalau Pickford belum punya anak yang masih SD udah terjadi itu. Bener, 2011 kayaknya. Iya kan? Hmm. Udah apa? 2011 main. Ini tuh apa? Ini tuh apa? Ini terus-terusan. 50-50. Itu yang gue benci. Lo ngebuang suatu bola, Bukan. bola yang lo bisa bangun Menurut lo build up. Pickfordnya apa Tuchelnya? Nah ini 50-50. Karena Gak ngerti gue. karena ada momen di Dari mana zaman si siapa? Southgate, Southgate. Capello nggak kejauhan. Enggak kejauhan. Apa namanya Sven-Goran si Eriksson. Pickford ini, lo kalau perhatiin momen-momen kadang tiap dia mau long ball, semua pemain Inggris tuh udah nge-overload. Artinya lo melihat ada instruksi, ada skema di situ. Ada skema, gue percaya. Siapa Cuma, sih pemain Inggris yang bisa duel udara? nah, menurut gue Siapa? Inggris gak ngincer duel. Enggak, Harry Kane juga enggak dulu. Iyalah, Inggris gak ngincer duel udaranya. Inggris ngincer second ball-nya. Menang tuh. Nah, Dari iya. zaman Southgate nggak menang, Tahu. dari zaman nggak menang. Enggak, Pickford mau pamer gaya dia long bola, dia kan kalau nyusut kenceng ke tangannya sampai Iya sampai heboh. apa? Nyari heboh aja. Menurut gue ya, ini harus stop. Stop. Kecuali lu lihat benar-benar peluang, ada yang kosong, ya lu switch boleh cetar lokasi Dan kosong. Pickford nggak punya kemampuan itu, dia nggak punya kemampuan melihat pemain yang kosong, nggak ada dia, Ada sekali. nggak ada. Sekali. Lu lihat dari long ball dia yang segitu banyaknya berapa yang works? Yang works aja dia jarang berhasil. Sekali 2 kali. Dan long ballnya akurasinya so-so, bukan yang bagus-bagus banget akurasinya. Nah itu, cuman lo harus perhatikan. Dan gini Rim, gue kan Tuchel di Chelsea nggak pernah long ball. Nah itu gue mau tanya tadi. Tuchel lebih robotik daripada Pep. Pendek. Kok jadi begini gitu loh? The press yang Kongo punya, Kenapa? Pickford gak nyaman. Kan lu bisa umpan pendek, nggak usah jauh. Mungkin di otak dia hadak. Emang Pickford daya tolaknya tinggi sih. Iya kan? Tapi awet banget lu bayangin, dia tolak tinggi tapi dia awet Ya, dia banget. di punya Inggris. kelebihan-kelebian. Iya, iya, Dia ngatur. Dia Selalu commanding. ngatur. Ya, itu nggak commanding. Commanding dalam goalkeeper tuh point plus. Dia kadang-kadang expressively commanding yang ngeganggu penonton gitu loh. Sama keren tatonya, gue suka tuh tangan kanannya. After all, Iya kan? gue ngerasa gue nggak kebeli sama sekali sama England. Sama sekali. Jujur aja, Dia nggak per hari bisa ini ngambil. gue nggak kebeli sama sekali. Belum puas ya. Ini individual quality Kane itu gol keduanya udahlah itu cuma Kane yang bisa kayak gitu. Kita nggak niat. Biasanya kita kalau misalnya referee mau ajang-ajang kayaknya bisa gol nih. Kita Nggak siap-siap. ada. Ini nggak ada, kita lagi gini. Dan lo gol. Lu ngomong gitu ya? Gue kasih tau sama lu. Lu mungkin gak ngerasa begitu. Gua iya. Lu boleh tanya Papai saksi. Pai gol. Dar shoot gol. Menurut gue kesalahan Tuchel ya. Kesalahan Tuchel yang besar tidak mengambil Palmer, Foden, siapa lagi? TAA. Kan ada Eze enggak. bro. Kalau lo Bro. merasa Apa gunanya Palmer Foden? Nggak, Eze Lo tahu nggak Eze touch berapa kemarin? berapa? Tebak. Nggak tahu. 7. Lo tau nggak pasnya berapa kemarin? Berapa? Berapa kali passing? Berapa? 5. Keren ya. Dari 7 dan 5 aja udah. Ya mereka naik dia main berapa menit. Lagian lu juga kalau ngomongin dia orang lagi pada downfall semua kan. Tapi kan nggak bisa di Dia Tuchel sekarang tuh dia nggak- downfall. Emang Eze high fall. Tuchel kenapa lihat Ya form Eze per at least season punya ini? Eze Clutch punya moment nih. clutch moment dan at least ada pengalaman bawa tim Ini loh, juara ini gitu. loh the bias of form, bias form hari ini. Ya. Cancelo gimana? Ya. Cancelo Atau siapa lagi? Lukaku
Gakpo. Ya. Loh tapi sekarang pertanyaan Terus gue, Tuchel apakah gue nggak ngambil Palmer, Foden, ganggu ruang ganti? Gak usah lo pasang mereka. Lo berani nggak bawa mereka? Kalau lo bawa nggak pasang, lo apalagi lebih bawa lo untuk depth, untuk kreativitas. Ya nggak ada ini. Terus gue dengar dari orang, siapa yang ngomong ya? Si Doli apa siapa ya? Apaan? Tuchel nggak mau kalau main ini bisa di 2 posisi. Dia mau yang jelas. Siapa yang ngomong sama gue? Lo apa Doli? Agil kali? Enggak. Iya Gil. Emang benar itu? Ya enggak, sekarang kita kembalikan lagi aja. Eze main di mana? Enggak sebelum. Ya deh, Eze kan gak dua Nah, posisi. iya benar. Eze main di mana? Kiper. Dia. Morgan Rogers. Jadi itu. Iya, udah jelas posisi aja nggak jelas. Lu mau di 10 apa di left atau right? Madueke dia nggak jelas main bola atau Tapi dia ngakunya dia adalah pemain basket terbaik di skuad Inggris. Madueke. Di wawancara kemarin. Dan ada 2 pemain basket terbaik dan DJ terbaik katanya. Oh iya. Ya itu. Kenapa mau dibawa? Selain Kan tinggal minta playlistnya doang juga. Gak perlu ikut. Playlistnya aja bro. Playlistnya aja bro. Tapi ada isu katanya Olise nggak mau di Inggris karena ada Saka dari fans Arsenal. Gue lihat ada. Oke, kita tutup ya. England, jadi menurut gue sih gak kebeli sama England. Dan England akan menghadapi tuan rumah Meksiko. Salah 3 dari tuan rumah yang belum gugur. Dan Meksiko adalah tim yang belum kebobolan sama sekali. Gila. Baru saja menang 2-0 lawan Ekuador di Estadio Azteca. Pendek aja. Apa sih yang lo rasain nih sama ini tim gitu loh? Gue ya. Quinones. Dari Orang. game pertama. Orang itu bener. Dari game Quinones. pertama Quinones, lu lihat lawan South Africa terbang ini orang. Dan dia bukan karena golnya doang. Dia nggak ngegolin pun nih orang jago banget. Gila. Nih lo kalau tahu apa Ngapain yang dia bisa ke Arab ya? Masih muda. 29. Oh 29 ya? Ya 29 masih oke lah. Nggak masa ke Dan Arab. dia di 29. Arab dari tahun baru dia. Dia baru 2 musim di Arab. Sebelumnya dia Top bermain skor lagi di Arab, top di skor Liga kan? Meksiko. Top skor dia. Dia 41 GA di Liga Arab. Gila. Memang Liga Arab sih memang liga yang top banget sih menurut gue ya. Yang lebih baik daripada Liga Spanyol. terus Liga Prancis. apa selain lo lihat apa sih sebenarnya kunci mulai hasad. nggak kunci mulusnya Meksiko kayak jalan tol sampai nggak kebobolan nih apa? Kalau gue jujur aja, setiap dia main di Azteca, gue ngelihat ada faktor-faktor X, Energi ya. energinya, fansnya. Piau, Lu maaf sih kawan. nyebut-nyebut. Bener lagi pas Lu banget ya. nyebut-nyebut. Nggak bener di Azteca, energinya, fansnya. Itu stadion tua, itu stadion yang merasakan 3 edisi World Cup. Itu stadion yang altitude-nya ketinggian. Lo kan tahu kan kalau di Azteca ada gunung, pernah nggak? Stadion yang ada gunung? Iya, keren banget tuh. Itu stadion yang altitude-nya tidak nyaman untuk lawan. Jadi gue nggak bayangin Inggris ke sana. Bete tuh dia. Sepanas itu. Habis. Gue sih pesimis ya. Gue gak pernah pesimis sama Inggris kecuali besok. Gue pesimis parah. Cuman Meksiko yang lo perhatiin di kompetisi ini adalah how they improve from game to game. God damn. God damn, keren bro, lo keren banget bro. Ini mana 2 nama yang menurut gue paling penting itu Quinones sama Jimenez. Oh kalau Jimenez sih kunci ya. Untuk counter Iya kok dia attack jago ya dia. Emang jago San. Enggak maksudnya Itu di Fulham kan underrated kurang pemain. di Fulham. Underrated. Kagak aku Lo berapa FPL gak pernah pakai emang? pakai gembel mulu makanya gue nek. Orang yang dibilang underrated gue pasang berapa game week nggak dapat poin. Enggak, gue ngerasa dia khususnya heading ya. Dia tuh striker klasik yang masih ada zaman sekarang dengan heading yang tajam tuh maksud gue. Kalau Raul ya. Kemarin gue heading mulu tuh di Meksiko juga. Nah, tapi di heading. sisi lain Ekuador harus gugur, salah satu perwakilan dari Amerika Latin. Dan saya happy ya sebenarnya Caicedo bisa pulang cepet. Tapi gue ngerasa tadi tim bisa jauh karena performa mereka waktu fight lawan Jerman. Tapi ternyata tuan rumah dengan energi yang luar biasa berkata lain. Meksiko harus lanjut Beautiful akan Mexico. melawan England. Nah kita langsung ke match selanjutnya. Beautiful Mexico. Sebelum gue masuk ke match selanjutnya, gue mau ingetin nih, kita kan kalau nonton ramean. Lu juga pasti kalau nonton sepak bola dunia kan ramean kan. Jangan lupa lu beli cemilannya di GoFood. Bener banget, GoFood setuju. punya program diskon ramean. Bener. Diskonnya up to 50%.
merchannya banyak, menunya lebih banyak lagi. Hari ini kita menikmati merchan Caji. Tuh, Ini menarik banget, milk tea yang lo tahu setiap lo ke mall ini pasti rame ya kan. Di situ juga ada diskonnya up to 50%. Jadi beli cemilan buat nonton ramean hanya di GoFood. 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 Nih, gue yuzu jasmine fruity le. Mantap. Gue leci jasmine fruity. Gue yuzu jasmine milk tea. Jadi milk tea tapi ada twist citrusinya. Nah, Jeruk atau lime itu ada. Kalau lu Kalau gue plain, gue suka yang plain. nggak Milk bisa tea. baca sekarang. Plain milk tea. Plain milk tea. Yeah. Bukan leci jasmine milk nih. Kan di Oke, next kita lanjut ke salah satu atau salah tiga host lagi, tuan rumah lagi, US yang menang meyakinkan lagi. melawan Bosnia. 2-0 clean sheet dengan 10 orang selama hampir 30 menit. tapi surprisingly ternyata Bosnia lumayan jago. Lumayan jago. Gue nonton dikit-dikit tuh agak kerip-kerip di pagi kan dia mainnya kan. Gue nonton kerip-kerip, ternyata dia lumayan jago. Jadi maksudnya kita sempat menyayangkan kan harusnya posisi Bosnia diisi sama Itali. Iya. Nggak layak lah Bosnia ini. Tapi itu, Bosnia itu. bagus. Ternyata oke juga, sedang. Kita beri balik Istilahnya. Itali harusnya. Kalau Italia US menang siapa kemarin? Gue sih US lagi. US bukan Masa kencang. Italia nih? Kencang dia. Enggak, yang gue Hafif Dam sih. Pochettino Hafif Dam. Balogun jago. Balogun juga. Itu waktu di Arsenal bapuk. Kagak, waktu Arsenal dia masih bocil. Masih bocil terus dia Habis itu dia ke Liga Perancis ke kan. Monaco ya kalau nggak Nah, salah. waktu dia satu musim di Monaco dia terbang kan. Berterbangan. Chelsea mau beli tuh waktu itu. Iya. Cuma nggak jadi. Arsenal malah yang Nketiahnya ditahan, Balogunnya dipinjemin lagi. Padahal harusnya Balogun yang stay. Balogun stay, Nketiah dipinjemin harusnya. Iya. Akhirnya udah Balogun dipinjemin kemana gitu habis terbang teman Kayaknya dia full di Dia drop Monaco habis itu, deh. sempat Sampai drop sekarang juga. kayak di Monaco. Masih non-stop tuh dari Arsenal. Oh iya benar. Oh enggak, di Arsenal dia loan ke Boro kayaknya. Pernah loan Boro ya. Loan Boro habis itu ke Reims 1 tahun. Nah di Reims dia yang gila tuh kayaknya. Habis itu straight Monaco. Iya. Nah habis itu dia satu musim sempat ada di drop tuh. Balogun tapi nama-nama Amerika banget ya. Apa? Namanya kayak Amerika gitu. Emang iya. Balogun. Enggak, lu nggak tahu deh infonya. Dia di Amerika, dia bisa jadi timnas Amerika gara-gara emaknya mau terbang kagak bisa gara-gara hamil kegedean. Iya, menarik tuh. Makanya dia lahir di Amerika. Jadi dia itu ibu bapak kalau nggak salah orang Ghana apa Nigeria. Afrika. Pokoknya anggaplah Afrika, Afrika Selatan, Nigeria Afrika apa Ghanaian gitu. Ghana atau Nigeria. Nah, ibu bapaknya lagi di US. Ibunya hamil tua. Mau balik ke negaranya nih, ke negara asal. Waktu di boarding room, tiba-tiba mereka harus ditolak sama pihak airlines. Karena kondisi umur kehamilan ibunya yang sudah tua. Akhirnya mau nggak mau stay di US, lahirlah nih anak di Brooklyn. Gitu. Tapi dia gede, dia tumbuh kembang di UK. Dia tumbuh makanya dia sekolahnya di Arsenal. numpang lahir doang di Brooklyn. Numpang lahir. Nggak numpang. Accident jatuhnya lahir di Brooklynnya. Nggak sengaja. Nggak sengaja Iya. gara-gara emaknya kagak boleh terbang. Akhirnya karena Betul. kejadian itu boleh jadi. Sekarang Jadi dia jadi timnas hero-nya. Hero-nya US. Hero-nya US. Dan kita nggak pernah tahu US punya striker bagus kan. Paling dulu Landon Donovan. Dempsey. Clean Oh iya, Dempsey. Sama ini satu lagi staff Laladin. Tim Cahill, Australia itu. Australia. Ini LeBron James. Oh, Stephen Curry. Nah ini tiga-tiganya Kanada, Meksiko, US semua Ngecun semua ya? Bagus semua ya. lanjut. Cuma yang gue sayangkan dari US adalah merahnya Balogun. Merah di sepak bola apa pesta bola dunia nih. Kalau direct berapa game hukumannya? Setahu gue lagi banding mereka. Nggak normalnya. Harusnya tiga berapa? sih Tiga apa bubar satu? ya. Coba. Kalau tiga nggak ada Tiga selesai Balogun. dia. Dia yang gendong US 2 bubar. apa 3 gitu. Setahu gue 2 ya. Boleh bantuin tuh. Sehingga gue 2. Cuman kalau nggak salah yang peraturan FIFA sekarang di restart per 2 match. Oh gitu. Akumulasi kuning. Yes, Kalau yes. merah gue nggak tahu. Oke lah, US melanggeng jauh. Mereka akan ketemu Belgium. Yang gue nggak sangka-sangka. Belgium Senegal 3-2. Gila. What a Gila, game. What a game. Full of drama. Hmm. Gue nggak sangka. Gue tinggalin gamenya 2-0. Gue pikir tutup sama Ghana, sama Senegal. Ternyata di comeback dengan Lukaku dan Tielemans. Ini highlightnya adalah Tielemans. Gue masih ingat nih orang, San. Waktu Leicester degradasi, dia itu free transfer seinget gue. Dan gue sempat ngamuk kenapa Chelsea nggak ambil dia, malah dia ke Villa. Dan kalau lihat trajektorinya Villa dengan Unai, ini juga bareng sama Tielemans.
Bareng juga sama komradnya Amadou Onana. Sampai tahun ini kan peaknya Villa lah kita bisa bilang. Ya kan balik ke Champions League lagi, juara Europa League gitu kan. Dan ini dia bawa spiritnya ke Belgia. Tapi gue menyayangkan, menurut gue pengen banget Senegal yang jauh gitu sebenarnya. Sama gue juga. Karena menarik banget mainnya. Lebih menarik Senegal. Ismail Assar, Hafif Dal, jago. ada Ndiaye di situ. Pape gue. Ada Sadio Mane, Pape Sadiki. Gueye tendangan lu tahu kayak Habib apa? Nggak, Diarra. Sadiki. Habib Diarra kok Habib Diarra. Terus Pape Sarr. Pape Sarr, Mbaye. Kipernya juga unik kemarin tuh, bukan Mendy tuh. Nah itu jelek itu. Rambutnya Bapuk. Skrillex. Bapuk tuh Bapuk kiper. tapi golnya Ismail Sarr Lu gila loh, sebagai fans The Red Devils Rim, lu kayak happy banget nih Belgium bisa menang. Jangan terlima dong negara gue sekarang. Habis lu kayak apa? Mampus Senegal, mampus. Dia head Gua bilang, Senegal. "Nggak, emang. kenapa lu harus head Senegal? Salah apa dia? Gue sih bangga ya kalau ada negara Afrika, lu ngerti gak sih lu? Yang punya gitu gue bangga. Bedain. Kalau gua gua nggak- support Belgium, I get nothing bro. Gini. Nothing special about it. Yang pertama, Belgium penemu French fries. Iya. Iya. Yang kedua, gue nggak hate Senegal. Gue hate lo berdua. Apa urusan sama gue berdua? Apa? Apa harus hubungannya Senegal sama gue berdua? Lo berdua yang sangat Apaan? nginin Senegal, gue jadi sumpah. Enggak lah. Padahal gue simpatisan banget sama ini negara. Lah. Mereka datang dengan kondisi pelatih nggak dibayar 4-5 bulan. Federasi lagi hancur-hancur. Serius. Pemain nggak dibayar. Nggak ditalangin sama Sebenarnya Mane. mungkin ya kalau mereka Nutri. juara AFCON, hadiahnya bisa dipakai buat bayar gaji tuh. Nah. Iya, tapi diambil pialanya. Iya, Haknya tapi diambil. pakai masuk ke dalam segala 26 pemain. Haknya Terus dirampas. kemarin pakai mau banding lagi padahal clear penalti ya. Gue sih for me it's not a penalty. It's a penalty, it's It's a clear. diving. It's clear, it's touch contact. It's a smart dive from Tielemans. Menurut gue ya, Senegal tidak punya siapapun yang disalahin kecuali dirinya. Betul. Udah 2-0, close the game. Ya, Lo ngeluarin 3 pemain terbaik lo. Gue Iya, Sadio Mane. Siapa lagi yang keluar? enggak, gue Habib, Iya. Diarra, Ndiaye. Terus 3 pemain terbaiknya dikeluarin. Sayang ya. Ya maksud gue lo harusnya close the game. Lo 2-0 oke, gue mau istirahatin nih pemain-pemain gue buat upcoming game. Itu lumayan arogan. Dan golnya gue singkat nggak banget. suka begitu untuk merep up sebuah pertandingan dengan cara defense. Dan gol Belgia tuh 2 gol Belgia singkat banget di akhir. Ini 2 menit 2 gol ya. 3 menit atau 2 menit ya 2 gol. Lukaku masih ada ya. Lukaku sama Tielemans. Enggak, masih ada finishingnya. Masih ada. striker. Makanya ngagetin itu. Striker itu dia. Lukaku terbang. Lakaka. Nah, gol kedua gara-gara si kiper Skrillex itu tuh. Iya. Kocak. Itu kiper sih. Mohon maaf. Langsung. Lah ini sedotan ya? Sedotan bener. Langsung dicoblos hemat. Itu kiper sih mohon maaf ya kalau gue mohon maaf. Itu Kiper Senegal. Mendy cedera soalnya. Iya, kesian Mendy di pinggir lapangan tuh dia ngeliatin. Jadi yang aja. akan menyambut US ini Belgium. Belgium. Dan gue support US. Dan gol itu gol Ismail Assar harus di ini loh. Keren banget. Keren Ismail Yes. Assar gol. Keren banget touch-nya dia di Karena dada. Pochettino. Habis itu digebok babang. Digeber si Courtois. Bengong-bengong Courtois. Courtois 2 gol bengong-bengong. Kaget-kaget. Gila. Courtois kenapa Iya. di Belgium tuh sekarang Loading ya? agak nggak Lola. kayak Courtois gitu. Lola loading lama. Harusnya tahu siapa. Apa? Harusnya tahu siapa. Iyalah. Mike Penders. Udah, yuk kita Betul. lanjut. Setuju. Kevin De Bruyne. Jadi US akan ketemu Belgium. Lanjut kita ke pertandingan di hari ini, hari Jumat ada Wow, Spain. Spain versus Austria. Espanya. Spanyol ngambil 3 gol lawan Austria. Austrianya Ralf Rangnick, bapaknya pelatih-pelatih di Eropa. Austria yang belum masuk knockout selama 60 tahun lebih. Yang datang gagah perkasa mau nunjukin dirinya, tapi harus tunduk sama Spanyol. Hipotesa gue, mungkin lo gak setuju ya. Tapi ini Spanyol bukan punyanya Lamine Yamal. Jika Prancis punyanya Mbappe, Dembele sama Olise, kalau Spanyol punyanya Cucurella sama Oyar. Betul. Gue Itu setuju. menurut gue. Itu duo heartbreak. Gila. Euro 2024. Gue curiga Oyarzabal bakal ke Madrid Barca. Barca. buat duet sama cucu. Oh iya bener juga. Iya kan? Tapi Madrid punya Mbappe bos. Oyarzabal gak bakal main Dia juga. kan mau ambil Olise sama Kane. Enggak lah. Jago loh Mbappe lah bro. Olise sama Vini, Mbappe, Olise nangis. Vidi kan ke Arsenal. Gue siapa?
Jangan dihitung. Oh iya benar. Beneran. Benar gak sih? Ngomong aja kabar burung. Pasti Doli. Enggak kabar burung. Enggak, iya kabar burung lu dari mana? Sumber kabar burung dari mana? Dari ini. Doli barengan Bayar berarti ya. football, bayar football. Hah? Bayar football. Kayak gue cek di Twitter gak ada. Ada gila. Oh, ada. Ya, ntar lu kaget tuh tiba-tiba Lu hari jangan suka nanya sama Doli berita-berita aneh. Soalnya dia berdua barengan, ngasih kabarnya barengan. Enggak Twitter ada abang-abangan Twitter, abang-abangan. Oh. Abang-abangan Twitter. Lagian nggak percayaan amat sih orang masa pemain bintang nggak boleh ke Arsenal, kenapa? Bukan. Enggak, Iya, Artetanya boleh gak aja. bakal mau lah. Kenapa? Susah ribet gitu. Iya batu sih Anak emang tolol orangnya. aja gitu, anak Tapi bego aja. tapi ngelihat kemarin dia di Brasil gila anjing lawan Jago dia. Jepang jago banget dia. gila. Jago itu. Tuh orang. Nah, jadi kalau kita mau bayangin Madrid itu Vini tengah, Vini kiri, Mbappe tengah, kanan Olise. Ini najis sih. Sumpah anjing. Najis sumpah itu banget. najis. Gak perlu playmaker, Najis. main 4-3-3. 3 gelandangnya yang robust. Bernardo, Ini Valverde, Bellingham. Ketemuin sama PSG dah Dembele, Doe, Kvaratskhelia, makan tai lo udah. Itu lo nonton match. Kayak, Idih. lupa ini brand. Backnya kiri Cucurella, tengahnya Konate sama Kanan Dumfries lagi. Allah, Dumfries. Konate sama Konate Rudiger. sama siapa? ya? Konate, Rudiger. Enggak ada yang baru dibeli lagi siapa ya? Nggak ada, Back Konate, ada. Konate. Siapa ya? Bastoni. Bastoni mau ke Madrid. bentar lagi Bastoni. Bastoni Konate, Bastoni. Dumfries. Bastoni Nggak mau mungkin, kemana? Beneran Bastoni. Gue ngarang loh tadi. Fabrizio. Kagak ada. Yeay, bandel. Gue ngarang tadi. Kalau Yeay, beneran sih. bandel. Fabrizio apa Pak Fabrizio? Kita back to gitu. the game. Spain 3-0, Austria 0. What's your takeaway? Gue kecewa dengan Ralf Rangnick, the father of pressing salah satunya Gegen dia pressing ya. nggak dipakai. Senjata lo itu paling kuat, yang lu paling hatam zonal marking. Ya takut lah. Pemainnya gak Iya mampu. kan lawannya siapa? De La Fuente kelihatan takut ketemu pressing. Bukan, begini loh. Lo teori sama pemain. Lu ini ngadepin sebuah tim yang pemain-pemainnya punya kemampuan untuk keluar dari pressing. Lu ngomong Rodri, lu pressing dia turn. Pedri begitu. Olmo begitu. Gak bisa. Iya kualitasnya Nggak bisa, juga bro. nggak kuat kualitas Austria. Dia itu realistis. Iya, pemain. Tapi Amrabat gue lihat nonton Spanyol sumpek dia. Kenapa? Karena dia maunya kanan Lamin, kiri Nico. Tapi kiri malah Baena. Dia mau nge-vibes di situ jatuhnya. Di saat semua orang muji Baena, dia doang sumpek tiap Baena megang bola. Aduh, dia lagi. Aduh, salah apa Baena? Tapi pada akhirnya dia merubah hati saya. Dia jago bagus. Karena ekspektasi lu dia ganti Nico, jadi mirip-mirip Nico gitu. Style gitu yang sharp ke bawah. Niko kurang sih ya dia di sini. Nico dia gak kayak 2024 Euro, berarti ya. dia di Euro, anak Euro dia. Ya lu ngeliat gimana nih? Tajam kita kalau kita secara vibes aja deh. Vibes siapa namanya? Spanyol di edisi Eropa 2024 tuh kan menyeramkan, exciting, ya kan? Tapi di sini nih kayak Melempem ya. agak Tapi kurang. pada akhirnya tadi mainnya bagus banget menurut gue. Oke, tapi bukan level Prancis. Oh Sedangkan iya, kalau iya. Euro kemarin tuh Spanyol levelnya itu gitu kan. Apakah ada faktor bahwa out and out winger yang luar biasa cuma satu, Lamine Yamal. Sedangkan sisi kiri mereka nggak punya. Harus mainin Baena yang bukan winger. Itu ada nggak faktor kayak gitu? Siapa? Si Spanyol. Maksudnya faktor- Keadaan yang mana mereka nggak punya winger kiri murni yang bisa ngimbangin Lamine. Jadi harus mainin Baena lah di situ. Tapi bayanannya works ya. Iya, tapi kan dia bukan winger. Nah itu ada faktor nggak? Ya harusnya kan Nico di situ. Tapi Nico mungkin underperform. Bayanannya works pada akhirnya. Ya works, tapi works dengan Maksudnya lo kapasitas- pengen maksudnya yang nggak style. mood kita kepada Spanyol. Apakah karena nggak adanya explosiveness Oh, di ngerti kedua gue. sisi gitu Ngerti gue. Jadi Euro beda mah pasti. iya, gue setuju itu kalau itu. Karena kan Nico mau Yamal atraktif banget. Works. Sangat Dua-duanya atraktif, works. sangat berbahaya. Iya. Apalagi lu yang nonton sebagai penonton bola yang demen banget sama hal-hal yang atraktif, Iya. yang menyenangkan. Masa lo gak suka, San? Si suka juga, Semua cuman suka dong. yang kampanye lu biasanya Odegaard adalah pemain terbaik di muka bumi kan dari Gelandang mulut terbaik lu. di muka bumi. Dibawa dari semua argumen Odegaard. Berat. Terus Spanyol apa lagi nih? Oyarzabal sih. Nah, backline-nya menurut gue nggak meyakinkan. Betul. Enggak yang gue heran tuh apa?
Si Pubil kenapa gak pernah dimainin? Nah itu bagus padahal. Itu jago tuh bocah. Daripada laport ya. Tadi akhirnya main kan dia di akhir-akhir tapi mainnya. Lu bakal ngeliat Spanyol ketemu dengan tim yang man to man Dia belum pressing. digedor. Spanyol Iya. belum ketemu tim, yang dia digedor belum ada. Nah, makanya dia ketemu tim yang ready untuk man to man pressing. Menurut gua bakal shake down banget buat mereka. Gue tuh menyayangkan Spanyol, perbedaan Spanyol dan apa namanya Belanda. Kenapa Belanda itu bermain jauh lebih tajam menurut gue adalah yang pertama mereka kalau menekan secara unit. Jadi satu tim kalau mau nyerang build up bangun rame-rame. Center backnya ikut. Biasanya kalau di Belanda itu De Jong halfback, dia ikut sejajar sama Heke sama Van Dijk. Sedangkan kalau Spanyol dia pisah. Jadi saat tim ini build up, Kubarsi sama Laporte di belakang berdua nggak ikut gitu loh. Nah ini membuat yang pertama jumlah lawan di saat bertahan itu jauh lebih banyak daripada yang menyerang. Yang kedua opsi progresi jauh lebih padat karena lu mulai dari tengah ke ujung. Sedangkan kalau Belanda dia mulai dari ujung ke ujung. Dan Belanda punya pengumpan-pengumpan kayak Van Heke sama Van Dijk. Makanya gue sayang banget Belanda tuh. Tapi kalau Belanda lolos kita mengorbankan Maroko, Pama. Iya itu salah bagan aja lah menurut gue, salah nasib aja itu. Nah, gue berharap ada opsi kayak gitu tuh di game selanjutnya si Spanyol. Ada Karena opsi. mungkin pemain tengah Belanda. Tapi gue nggak tahu ya, apakah Kubarsi punya profil kayak gitu untuk ngasih progresif pas. Laporte, gue nggak tahu. Iya sama gue juga nggak pernah. Jadi menurut gue secara kualitas center back ini sih tim under menurut gue ya. Gue setuju ini tim under. Ini bukan tim yang gue ngerasa, walaupun mungkin banyak komen yang pada bakal bilang senang nih gue Spain gue diremehin gitu. Cuman gue ngerasa pribadi once mereka ketemu, lu lihat set up press mereka. Set up press mereka tuh adalah main diamond 1-2-1. Itu kan ngasih space gila-gilaan. Ngasih space buat lawan lo lumayan besar. Di saat menyerang, gue ngerti mungkin kenapa Amrabat kurang demen sama Baena. Karena explosive threat-nya tuh gak ada. Iya. Threat-nya gak dipunyain sama Baena, yang punya William. Cuman kita tahu si Nico William ini kan Zangzet ya ini ya. Dan bukan season ini loh, selepas 2024 itu Zangzet. Iya. Harusnya dicabut. Harusnya ke Barca dia. Dia gak mau, cuman karena dia Udah dihapus itunya, muralnya. Bego. Bukan. Dia waktu kan dia hampir di dalam Barcelona. Iya dia mural mukanya dihapus. Cuma orang-orang Bilbao udah marah semua. Karena nggak jadi. Nama kotanya Gak apa? sayang. Apa? Nama kotanya apa? Bilbao. Apa nama ininya? Nama Basque. 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 Regionnya Basque. Jadi nggak jadi, dia kayak ada pressure tuh nggak lo? Pressure apa ya? nggak dia bilang kan, Pressure lingkungan. nggak dia bilang gue pernah Dia nggak janji, mau ngianatin. pernah janji mau main Eropa sama abang gue. Dia Oh bilang iya. gitu. Itu di Nggak situ mau dia ninggalin Inaki. di situ dia down. Feeling gue. Iya dari situ Padahal momennya pas. Nah kalau kita kembali ke case yang tadi soal center back yang bisa playmaking, 2024 tuh ada Lenormand. Lenormand tuh bisa. Gue sampai ngomong Iya. apa ya. Lihat Lenormand nih kayak gelandang, kayak center back tapi gelandang. Nah, Kubarsi sama Laporte, sorry to say. Gue gak ngeliat itu. Tapi gue heran kok bisa sih De La Fuente lebih mirip Laporte daripada Pubil atau ya gue gak tahu. Paling nggak ada Pubil, gue mendingan Pubil daripada Iya, Laporte. makanya Laporte Pangkat ya, apa? pangkat ya. Masa terus-terusan pangkat capek juga. Tapi dia bisa, dia berani ngedrop Marcos Llorente diganti sama Porro. Jelas Porro lebih baik. Berapa game terakhir kan? Nah iya itu makanya jangan Nah, harusnya pangkat. dicoba. Harusnya kan Marcos tuh pangkat. Iya makanya nggak ngerti gue. Emang Marcos pangkat di Spanyol. Pangkat lah. Pengki dia. 30 dia. Bukan umurnya. Iya pangkat. Ya secara Maksudnya di status kan. Capsnya kan Poro lah. Enggak lah, Porro kan anak Pengki. muda. Euro kan udah Poro kan. Ngaco. Dulu Carvajal. Astaga. Nggak ada Porro baru ini aja. Bener-bener. Iya. Ya dia tuh siapa namanya si Spanyol tidak meyakinkan ya. Tapi bagus banget menurut gue. Gue suka di tengah tuh dia top sih. Dan Pedri. Iya. Tahu ya apa Banal. Tapi apa gue ini nggak ngelihat case Pedri, gue liat kayak case Vitinha. Gue ngelihat seorang gelandang yang terlalu tunduk sama keadaan aja. Dia kalau keadaannya gue nggak bisa progresi ya udah gue umpan aman aja. Gue nggak mau carry. Lu lihat Pedri sama Kovacic itu tadi. Iya. Portugal nggak sejauh-jauh lah. Mantepan Kovacic ya. Nggak ada tuh keberanian itu nggak ada. Apakah dikarenakan ini yang nonton sedunia?
tegak, maksudnya nervous. Nah, kalau salah habis. Oh iya bisa. Mungkin Kalau pressure. Kovacic, gue dengan orang-orang nggak ada yang peduli sama gue. Iya bisa Jadi jadi. pede aja ya. Iya, gue mau lari, ya udah, gue mau oper orang ya udah. Bisa jadi. Culun jatuhnya. Bisa jadi. Tapi jelas gue nggak ngelihat Pedri sama sekali yang dibilang apa Gundo bilang kemarin. Nggak ada Pedri Pedri. Di betul. Cuman kompetisi ini. satu match gak bisa ya tuh. 4 match. 4 match. Tapi Spanyol secara keseluruhan bagus banget gue Ya lihat. bagus. Dia punya Bukan nggak bagus. dia punya apa shifting pas tuh beda sama tim lain gitu. Dan Lamine Yamal tadi Stylenya atau beda. kemarin setelah press con dia ngomong hari ini nggak ada tim yang lebih baik dari kami. Tuh enggak itu bohong itu. Oh bohong. Bohong. Fabrizio yang ngepost Itu Harat our forward is better than French. itu interviewnya Perancis si jurnalis nanya striker Perancis top terus kata Yamal lah kita gimana kita beritanya kok jadi beda. Oke, Tapi gue oke. mau mention Oyarzabal gue baca Oh tadi jago itu. Bukan jago. Efektif. itu orang. 14 Finishingnya gol mewah. last 14 pertandingan di Spanyol 14 gol 10 assist Luar biasa. Dan salah satu berarti golnya adalah 24 GA Copa del Rey. Dia juara Copa itu del Rey. 14 gol 10 assist dalam 14 pertandingan gak normal sama sekali loh Iya itu. 24 ya. Itu extremely Iya. very very good. Iya. Harus diambil dia mungkin karena nggak main di Barca Madrid atau mainnya di mana di Sociedad. Nih pesan jelas dari Lamine Yamal ya. French are not better than us. No one is above Spain right now. Itu bohong. Masa bohong? Masa ngomong gitu? Jelas ini banyak ada ini. Kayaknya sih hoax Nah, sih kalau kayak itu sih Lamine Yamal. siapa yang Menurut gue lu kompetisi Gak, kayaknya Dewi hoax. Fortuna buat lu di kompetisi ini nggak ada. Iya. Gue nggak bilang lu pemain yang under, tapi ini bukan kompetisi lu. Iya belum. Kayaknya Ini hoax ya. kompetisinya teman-teman di Prancis, Enggak lah, Vini hoax lah. Junior, ya, Haaland, tapi bukan Nggak juga lu. lah, dia- Nggak, udah. Gue nggak bilang bilang juga. Dia chance juga lumayan banyak kemarin. Gue nggak bilang Lamine Yamal bukan levelnya mereka itu, bukan. Tapi so far 4 game, lu nggak dikasih, lu nggak mendapatkan momen tuh nggak ada di lu. Itu Lu data. akuin itu dong. Data itu. Shoot tadi nggak, mana ada sih yang bagus? Kasih gue satu shootnya Yamal tadi yang bagus. Nggak ada. Ya take on standar Yamal ya. Gue cek 2-3 orang luar biasa. Tapi kualitas finishing Ya nggak kayak bagus. is the matter of when menurut gue. Tinggal menunggu waktunya Oh, iya. aja. Karena udah tinggal 3 game lagi. Tapi maksud gue itu blessing in disguise. Karena ini anak dari umur dari umur 17 Gak pernah ada yang mengecewakan. udah nggak ada otak jagonya. Jadi momen-momen kayak gini momen kebangkitan dia. Oh ternyata malah drop. di panggung terbesar gue kalah sama senior-senior gue. Mereka tahu, mereka know how it takes. Mbappe, Dembele, siapa lagi, Haaland, Vini, Messi, mereka tahu gitu. Gue belum tahu ternyata gitu. Jadi bagus buat dia sebenarnya, Iya sih. buat perkembangan dia. Benar. Apa menurut lu dia ngerasa pressure? Mungkin. Yang tadi lu bilang soal Pedri tadi, Iya. ya mungkin. Sama jangan ngomong-ngomong gini lah, masih kecil. Ya ini maksud gue. Masa bener sih? Bener. Kalau sampai bener Sama sih celana berat jangan ya. didodor-dodorin dulu. Kalau itu gue setuju. Itu non teknis sih, cuman secara gue sebagai orang yang mengamati. Kayak kita sudah bisa dunia ini. memahami apa yang menurut, kalau ini orang ditanya mana yang penting mana yang enggak, dia agak jawabannya agak aneh nih. Kayak gitu, iya. Masih sekolah banget di mindset Iya. nih. Tapi udahlah perkembangan lah biasa. Bocilnya development. banget sih. Oke, kita tutup Spanyol karena ini akan menjadi perbincangan terakhir. Spanyol akan melawan tim ini, tim yang menggelegar pagi ini. Dan sebelum kita ke game tersebut, gue mau ngasih tahu kalau hari ini kita disponsori oleh GoFood. Yeay. Dan kita ada di sini bersama GoFood karena GoFood punya program diskon ramean. Diskon ramean ada diskon GoFood untuk lo semua yang suka nonton ramean, beli cemilan di GoFood. Kayak kita tadi sebelum podcast ini dimulai, kita udah beli produk dari Caji. Caji Ini nih. milk tea yang mantep banget. Kita belinya di aplikasi GoFood udah pasti pakai diskonnya up to 50%, diskon ramean. Merchantnya banyak, variasi menunya juga lebih banyak. Bener. Mantap. Yuzu Yasmin nih. Nah. Jangan bagi-bagi lu. Jadi kita Udah ke the last game, the last dance of Modric. Portugal versus Kroasia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Anda semua. Apa ininya? Oh, Pertanyaannya mau apa? disuapin? Oke, kita suapin. Oke. Mau dari gua? Kalau kita sudah bicara bagaimana Jadi Spanyol gue yang mulai deh. tidak gue. meyakinkan,
Apa yang Anda rasakan? Kalau gue Gue dulu aja, lo kan sebagai walaupun Portugal advokasi menang, Ronaldo. apa yang Anda rasakan soal Portugal? Gue singkat saja. Menurut gue apapun yang terjadi di game ini kita harus apresiasi Martinez telah berani mengganti Ronaldo. Ya. Bukan berani ganti banyak pemain, tapi ganti Ronaldo lebih menyeramkan daripada mengganti. Termasuk ganti back pemain juga. Ya, kalau Karena itu maksud gua, kuncinya. kalau ganti banyak pemain kan resikonya kalah sama gitu, abis itu dihujat. Ya. Kalau mengganti Ronaldo ini resiko jauh lebih besar. Apakah itu? Dihujat Karim dan teman-temannya. Oh. Emang lu begitu deh? Martinez gue apa? Enggak, kalau kalah mungkin ya. Kalau kalah. Tadi menang. Kalau kalah abis tuh. Iya, kalau makanya untuk Rim, itu pertanyaan Rim. Kalau tadi Portugal kalah, abis nggak Martinez? Sama gue pasti habis, cuman bukan karena Ronaldonya lah. Hmm. Karena gue gak ngeliat gameplay jelasnya. Kena colek-colekan gue ternyata sekarang. Oke, enggak, what do you feel about Portugal? Itu aja dulu. Ya, gue Lu ngerasa ini tim yang punya what it takes to be a champion gak? Gue tuh balik lagi ke statement gue pas off cam. Gue tuh gak ngeliat ada untuk di kompetisi ini. Kita contoh pas Argen menang kemarin, gak begitu kenotis dulu. Sampai second game. enggak, sampai setelah lawan Belanda. Enggak lah. Gimana sih? Jadi Argentina tuh jelek dulu kayak gini, polanya sama. Bukan jelek, maksudnya Polanya nggak meyakinkan dulu. Matter of when lagi. Iya, nggak meyakinkan kan? Masa kurang kata nggak meyakinkan? bukan gak meyakinkan. Nah, matter of what? Kayak ya udah aja numpang lewat gitu loh. Enggak, Argentina tuh jeleknya di game pertama doang lawan Saudi. Sisanya bagus. Sisanya Di Maria, kita cuma ngeliat Di Maria. Enggak lah, lu jangan gitulah. Kita harus sadar. bukan. Kita sama-sama sadar. Bukan Kita sama-sama terbuka bahwa 2022 Argentina juara dan dia bermain apik di bawah Iya, arahan Rim. Itu King jeleknya Messi. cuma Saudi lawan Saudi doang jelek. Abis itu udah pick up dia. Iya, Abis itu bukan, dia pick up. Kita melihat itu setelah itu selesai. Untuk Portugal, Lu rasa gitu Iya, juga? jangan buru-buru maksudnya Karim. Loh, gue nggak bilang buru-buru. Gue nanya what do you feel? Iya. ya lebih Lo ngerasa tenang. tim ini punya nggak? punya Punya artilerinya nggak? Punya auranya nggak untuk jadi juara? Ada spiritnya nggak? Itu nggak spirit ada. Gue nggak tahu nggak Bruno. Spirit ada, aura enggak. Ini kan match ini Martinez masuk kayak membuat rumah yang nyaman buat Ronaldo dengan cara mereka Gue jujur nggak bermain. paham. Tadi gue live reaction sama Amrabat. Gini, Gue ini nggak gue paham di jelasin. saat Gue bilang jelasin. dia menyatakan Martinez menciptakan rumah Ini yang gue nyaman jelasin. buat Ronaldo. Gue nggak paham. Gue jelasin, tidak bermain transisi, tidak bermain direct, tapi bermain melebar dan possession heavy possession. Untuk apa? Untuk Cristiano nyaman di box, lo nggak perlu banyak mundur. Itu loh, highline itu yang di-create. Akhirnya apa? Akhirnya congested, tumpang tindih di tengah tuh Vitinha, Bruno dan lain-lain. Tapi terlalu pelan. Portugalnya tuh pelan, jalan kaki. Iya kan? Yang kedua, gue nggak ngelihat dari Bruno, dari Vitinha, ini dua pemain terbaik di dunia. Di posisinya ada spirit. Ini gue bermain untuk ini. Tim ini belum pernah juara dunia. Final. Gak ada itu. Fire-nya mungkin. Oh ini apa-apa nanti tribute-nya ke Cristiano lagi. Nggak boleh gitu juga. Gue lihat Instagram postnya Bruno, komennya isinya thank you for passing to Cristiano, that's your duty, that's your obligation. Go itu parah sih. Gue sih go off comment ya Bruno ya. Terus Martinez nge-restart struktur dengan ngambil semua itu bagus. Itu gambler menurut gue. Ya Portugal gue lihat kurang sih sejauh ini. Apa isunya 3 gelandang fenomenal tier S yang ada di dunia sepak bola nggak bisa nge-create sesuatu dari lini tengah dan harus melepaskan tanggung jawab tersebut ke pemain di flank, yang mana pemain flanknya Portugal nggak ada yang berkualitas kecuali paling tidak Leao hari ini perform. Itu isu banget sih. Apa? Itu aneh, Gue lihat dari Bruno tuh nyaman kalau di MU dengan space besar. Nggak, apa Bruno? Vitinha juga gini, sama. apa Bruno pemain yang seperti Semenyo, pemain yang seperti siapa lagi ya? Apa nih dalam konteks apa? Dalam konteks dia akan shine di tim yang emang lagi drop. Bukan, maksudnya di tim yang nggak ada bintang kayak dia gitu.
Kayak contohnya Semenyo di Bournemouth. Ketika Bisa di sisi dia nggak kelihatan. Enggak ada kelihatan. Nggak, maksudnya Lumayan. nggak se-shine dia di Bournemouth gitu. Di Bournemouth kayak kita nggak kayak Mbumo di MU. Bisa jadi. Gimana di Brentford, gimana di MU. Padahal di MU impactful juga, banyak Sangat, gol. iya. Tapi nggak secara kasat mata dia nggak se-impactful di Brentford, ya nggak? Betul. gua Apa setuju. mungkin Bruno seperti itu juga di Portugal? Bisa Karena jadi. banyak teman-teman yang ngeri. Bisa jadi, cuman untuk Bruno, case Bruno, Vitinha, John Neves, friendly mereka tuh bagus-bagus banget tuh. Friendly-nya Portugal leading up to this competition is very good. Mainnya bagus banget, bantai A, bantai B. Kayak begitu. Cuma strikernya bukan Ronaldo biasanya. Nah, apa jangan-jangan? Gue punya hipotesa, tapi cuma tebak-tebakan murahan lah. Kita tahu Vitinha, Neves ini sebelum di bawah Enrique ini no one. No one dalam konteks world class player. Tapi dia bisa merangkak menjadi world class player di bawah Enrique di PSG. Apakah mungkin mereka berdua ini belum bisa thrive sebagai pemain di saat lu dilepas sebuah sistem, lu lepas dari sebuah rumah yang nyaman di PSG, lu masuk ke sebuah tempat yang lu harus ngandelin individual quality lu tanpa mikirin sebab lu siapa untuk ngasih sesuatu ke tim. Jadi mereka rely sama konsep Enrique aja, fluiditasnya, tukar-tukeran. Mungkin tukar-tukeran ini pas dibawa ke, mereka kan terkenal di PSG kan, segitiganya siapa? Antara Vitinha sama Neves, kalau gue tanya di 4-3-3-nya Enrique siapa yang nomor 6 gak ada yang tahu. Unai, oh siapa yang nomor 6? Gak ada yang tahu. Sumpah ya. Xavi Iniesta siapa yang nomor 6? Gak ada. Nomor-namanya Busquets. Iya. Nggak, Iya. siapa yang nomor 8 dan 10? Nah, lo ngerti gak maksud gue? Nomor, kalau 6 kan kejauh banget. Kalau 8-10 oke lah. Kan double 8 lah kalau di 4-3-3. Hampir gak ada 10 kan. Tapi kalau 6 kan Jelas kita gak tahu nih. Namanya siapa? Di antara Di PSG Antara John Vitinha Neves sama atau Vitinha, dua-duanya 6, dua-duanya 8. Enggak, Dua-duanya 10. jadi adanya fluiditas tuh. Nah, di saat konsep itu ditarik dari ketika mereka, on the ball Vitinha number 6. apapun lah. Ketika off the ball Ya, pokoknya Neves kita- yang number 6. Kita nggak tahu siapa nomor 6-nya. Ya, Nggak itu. ada rigid, nggak ada yang rigid. Ngerti nggak? Nggak ada pakemnya, nggak ada. Oke. Tergantung case, tergantung Tergantung apa yang mood. diperlukan, ya kan? Nah, di saat itu dilepas, terus mereka masuk ke dalam sistem Martinez yang mungkin cukup sederhana karena ini timnas. Nah, ini nih yang masih nggak clear. Kayaknya sih mungkin itu. Role-nya. Jadi Bruno yang tune in ke dalam salah satu puzzle-nya juga nggak bisa thrive. Karena mungkin space-nya Bruno diambil lagi. Ini- Overfluid jadinya gitu loh. Ini yang mau gue bahas. Jadi tumpang tindih. Kalau ngelihat Vitinha, John Neves dan Bruno misalnya, itu 3 contoh yang paling masifnya sekarang. 3 case-nya. Yang pertama yang pertama John Neves. Menurut gue, kita cut him some slack. Di Portugal paling bagus atau paling bagus sampai sekarang itu dia Siapa? di kompetisi ini. Siapa? John Neves Oke, dia bagus. paling bagus, mesti dibanding. Tapi itu- off the ball ya, bukan on the Nggak, ball. Ya? Dibanding itu 2. Iya, iya. Dibanding itu 2 paling bagus John Neves. Off the ball buat gue ya. Posisi dia. Kenapa? Karena posisi dia di antara itu bertiga dia paling beda. Dia adalah box to box pure. Lo mengharap dia apa? Defensi belakang nyerang di depan. Itu John Neves. Untuk Vitinha sama Bruno kenapa nggak thrive? Kenapa di klub thrive? Di klub Vitinha dari belakang, bola ke Vitinha ke depan, bola ke Vitinha kiri, bola ke Vitinha. Bruno di MU, sama. Bruno di belakang, bola ke Bruno, Oh, dia vokal point. Bruno ke depan ya. Nah, itu. Sekarang ini berdua harus Dua-duanya kebagi vokal nih. point. Nah, Ya sebetulnya tugas Martinez membagi peran. Mereka suka. Maksudnya benar Karim. Bruno dan Vitinha itu punya sesama mereka suka pasti. Suka Dibantu dengan pemain dengan kualitas Vitinha. Lu di lapangan ada orang seperti Vitinha di lapangan ada orang seperti Bruno. Tapi dalam role play Mereka nyapa. mungkin ngebingungin. Tinggal role dibagi, playnya ya, ngebingungin. tinggal dibagi dengan jelas oleh Martinez. Itu kan tugasnya Martinez. gue ngerasa Ini Brunonya dideketin ke CR. Iya kan? Bruno sih hampir striker kedua itu. Iya. Di Cuman, Pep. Emang paling pas begitu. Paling pas adalah setengah itu punya Vitinha, setengah belakang, setengah depan punya Bruno. Harusnya gitu. Harusnya paling pas. Bruno seperti itu visionnya nggak ancur-ancuran. Harusnya Tapi malah diutilize sistemnya harusnya. Martinez dipakai hanya untuk finishing. finishing. Cuman drop deep-nya disuruh gila-gilaan juga. Ini baru game pertama kita ngeliat Bruno disuruh finishing.
Game sebelum gila-gilaan disuruh belakang terus nih orang. Ini menurut gue Sumpah dia. problemnya kayak komunikasi antara koneksi antara si pemainnya kayak nggak terlalu akrab deh mereka nih. Nggak ngobrol, nggak rapi gitu. Iya, kurang komunikasi. Kenapa tuh? Kenapa kurang kehangatan dalam ruang ganti? Gue kasih analogi gini. Portugal. Karena menurut gue nggak ada Nggak, gue GoFood kasih yang analogi bermain. gini. Lu kalau dulu zaman kita SMA, kalau kita nongkrong satu tongkrongan, lagi seru-seru tongkrongan, tiba-tiba ada abang-abangan yang rese dateng. Gimana itu perasaan tongkrongan? Nggak enak hawanya. Gak enak, kalau itu Ya, gue paham. Tapi yang gue gak pahamin, San, siapa yang lo maksud abang-abangan ini? Ya enggak, nih gue contoh aja. Gue contoh. nggak tahu ini diterapkan di sana apa enggak. Itu kan Ronaldo kan. Astagfirullah. Lo nggak menurut kalian kan Ronaldo? Gue nanya sama dia, Lo nggak, gue iya, nanya sama iya, dia. Kok iya, lo kan- kalian? Satu menurut- orang menurut- singular lo ini. Ya menurut lu kan Ronaldo berarti dong. Karena abang-abangan dia doang sisanya. Loh, Iya. Gonzalo Ramos. Bernardo Silva. Dan Ya Dia omongin udah lah. Tua. Kalau memang nggak terima omongin. Iya lah. Kenapa masih main? Malah Anak ngerugiin. buah, anak buah adik-adikan takut sama abang-abangan, normal dong. Gue takut karir gue. Apalagi abang-abangannya ekspresif. Ini kenapa performance-nya nanggung? Abang-abangannya 500 juta followers. Kalau di post gimana? Iya benar. Ya harusnya dia ngomong, Abang CR, kita ini terganggu dengan keberadaan kamu. Jangan di publik. Ngomong berdua. Ya bawa orang deh nih. Wah. Neves gue dengar bebisik kurang asyik ada. Misalkan bawa Neves atau bawa siapa? mulai main ke what if semua gitu ya gue perhatiin. Ini what if lagi nih Udah kena. what if. Abang-abang tongkrongan. Ini gue ate. analogi. Kan tadi- Analogi yang lo what ifin kan. Tadi kan analogi. tadi kan menyinggung komunikasi lu. Nih. Nggak masuk akal dong komunikasi mereka Gini, jelek. Kita pindah ke topik yang lebih menarik. Leao. Iya. Nah, Bukan hanya perform, tapi dia menunjukkan bahwa dia salah satu dari beberapa pemain di kompetisi ini yang nunjukin dirinya ternyata gue layak. Banyak banget pelatih-pelatih gini. Di awal kompetisi gue selalu ngomong, De La Fuente lu tuh harus tahu, kritik gue nih, De La Fuente lu harus tahu segitiga midfield lu siapa. Lu sampai sekarang nggak punya starting 11 yang pakem. Ternyata memakemkan starting 11 di kompetisi kayak gini, menurut gue nih per hari ini gue berubah nih. Itu salah besar. memakemkan. Lu mengukuhkan starting 11 yang kayak begini sampai akhir. Oh iya iya. Jangan. Itu salah besar. Iya. Nggak bisa Karena emang. apa? Ini timnas. Ada giroh nasionalisme. Yang di bangku cadangan mau nunjukin dirinya. Bener. Jadi lu pakai cadangan. Jadi gini, efek cadangan di klub sama efek cadangan timnas itu impactnya beda. banget. Ya, karena lo bermain untuk negeri lo ya. Nah, dan dia mau ngambil, gue mau tunjukin ke bini gue, ke keluarga gue, ke rakyat gue, gitu loh. Dan ini tunjukin sama Leao hari ini. Dan Gonzalo Ramos, itu orang sentuhannya mungkin itu doang. Iya, selama ini ya. Tadi main tuh Selama hidup. golin. Leo deh, Golin. Leo juga. Sama ada ini. bener juga gue setuju Beda. banget Mas teman itu ada contoh lain. Bradley Barcola. Iya, Kasih kesempatan golin. iya. Barcola. Gila. Banyak kontar gue lupa aja. Tapi lo yang nonton coba tolong di komen deh. Kasih tau gue super sub momennya Iya, kompetisi ini. Ada kok Lo beberapa. mau lihat asli gini, lo kalau mau lihat Portugal balik ke fluiditas yang kita lihat di friendly, walaupun hard to say, emang aduh, gue malas banget ngomong gini. Kenapa? Iya, harus dites. Pilihannya dua, Ronaldo nggak masuk starting dari awal, atau Ronaldo baru, atau Jadi finisher atau jadi starter gitu lah. enggak, Masukin di Ronaldo ending. starter, nggak starter dari awal, atau Ronaldo baru starter Ronaldo dicabut dari menit 60. Kalau nggak salah di Euro setuju sempet sih. kayak gitu deh. Cabut, Enggak, itu balance yang dimasukin. oke banget menurut gue. Dimasukin menit 60. Dimasukin Iya, menit Keluarin menit 60. dikeluarin Ya, either menit dia 60 atau starter. dimasukin menit 60. Kan gini, either dia starter atau dia masuk di 60 kan gitu kan. Iya. Gue setuju itu balance yang tepat menurut gue. Karena lo harus lihat, gue tuh sedikit bete tadi dengan Ronaldo cabut, Gonçalo dan lain-lain. Itu kalau masih ada Bruno Vitinha Lebih gila lagi. dan João Neves, lu bakal ngelihat Portugal yang bantai 9-1, Portugal yang bantai 10-1 yang João Neves hat-trick. Karena fluidity-nya tuh berasa. Lu mau ngomong tapi perihal perannya kenapa Ronaldo problem, Leo juga problem di starting lineup seperti itu. Di fluidity itu, Leo juga satu problem. Jadi emang orang harus tarik pakai. Ini dua-duanya nggak ngepres. Dua-duanya nggak ngepres sama sekali. Sama sekali bener-bener nggak ada apa
nggak ada sense of kita lagi kalah nih. Kita harus menang. Untuk Ronaldo gue ngerti 41 tahun. Lo mau berharap dia ngepres 90 menit. Oh itu enggak, bukan itu ekspektasi. Iya. Leo, lu masih muda gitu. Gunain window lo ini, lu paksa. Karena apalagi lu Lo mau terang-terangan, redemption lalu di klub lu juga lagi jelek kan? apalagi lu terang-terangan bilang gue mau cabut season ini. Sekarang nih semua klub lagi ngeliat lo kayak gimana sih emang? Bagus lagi. Kenapa gue harus beli lo sih kayak gitu kan? Iya, dia harus nunjukin dimana kalau misalnya Portugal berani, kalau Roberto Martinez emang berani, next kan lawan Spanyol. Ya, Ronaldo menurut gua lawan Spanyol, Ronaldo masuk babak kedua menurut gua make sense. Make sense. Iya. Kita harus ngomongin soal pemain ini dari pemain terakhir dari Portugal menurut gue deserve to be talk about. Diogo Costa. Jago. Gue ketipu Karim sama ini. Jadi gue ini nggak pernah merhatiin Diogo Costa. Cuma nonton dia di kompetisi gede. Kalau udah mau musim liga gue nggak tahu. Tapi karena Diogo Costa nih pengen berapa kali mau ke United, dibilang gue udah lihat dia bilang overrated biasa aja. Goblok-goblokin jago. Sama Enggak jago bukan di pertandingan ini doang. Form dia tuh kelihatan. Form dia sebagai kiper adalah kiper hebat. Pama, Kita kelihatan dari situ. akhirnya jago nih. Jago ya. Akhirnya. Oh sebelumnya. Dia umur berapa sih? main aham masih 26 muda, masih prime 25 26. Lo masih muda Main di lah. mana? Kan gue ngakuin gue sempat. Gue ngakuin kalau sekarang dia jago. Cuman biasanya 2022 yang paling gue inget loh. Yang lawan Ghana. Rui Costa. Cek. Yang lawan Ghana. Patricio. Rui Patricio, Rui Costa. Rui Costa 2004. Enggak, udah Diogo. Dua-dua udah Diogo sih. Diogo ya. Cek lawan Ghana. Seingat gue dua-dua udah Diogo. Lawan Ghana apa namanya? Emang dia legend udah. Udah 2 Legend dia emang. Udah 2-0. Heeh. Jadi 2 sama. Menurut gue itu yang bikin gue deg-degan. Lawan Sporting, di Sporting atau Porto, gue lupa. Highlightnya ngoper. Ngoper, gue bilang waduh, bab ngoper. Ya mungkin dia tim dia lagi adidaya, jadi dia nggak digempur, ya udah highlightnya ngoper. Ada momen-momen di blundernya ada. Oh. Ya wajar Tapi gini lah. sih, tapi Laman after all, juga blunder. Laman gak pernah gue bilang bagus. tapi after all kiper di kompetisi turnamen nasional kayak gini performance-nya nggak bisa dibandingin sama klub. Karena coba bayangin sampai sekarang Bono, seorang Bono yang 22 deh. Bono ya itu. Bono yang 22 kita tahu outstanding apa, tetap aja yang ke Al Hilal doang. Ada lagi yang kemarin nongol satu. Makanan pendamping ASI, Mpasi, kiper Kongo. MPASI itu Asia. Jago. MPASI jago. Banyak lah kita ngomongin kiper-kiper gitu. Ochoa. Wah, di kompetisi ini Iya. panen kiper. Verbruggen South Africa. Terbang, Kiper South Verbruggen. Africa Williams. Si Williams. Jago. Paraguay Oh iya, jago tuh. Gila, Oli G. Guiler apa? Oligarki siapa? Neuer bukan nya. namanya. Itu jago tuh. Nih gue buka ya. Sian Jerman. Orlando Gil. Orlando Gil, man. Ini maksudnya ini Ya kompetisi. kadang-kadang begitulah. Gila. Terakhir Luka Doncic. Modric. Oh, Luka. What a player. What a player. Gila, Umur worth it. segini 40 tahun. Aki jatuhnya. Tenaga kuda. Tenaga kuda. Technical ya nggak kayak dulu tapi masih adalah 70%. Bener, work rate-nya gila. Gila. Aki-aki loh dia jatuhnya. Lagi-lagi youngster lagi dia. Dan mukanya kelihatan wah Gen Z. Dan ternyata kita ngeliat Vitinya jago, ternyata dia belum mendekati Modric sama sekali. Belum. Karena back atributnya Modric dia belum punya. Oh, belum Tadi kayak lah. pukulan telak ya. Game tadi adalah pukulan telak dari Modric buat Vitinya. Walaupun Modric kalah. Tapi babak pertama perhatiin loh. Babak pertama Modric B aja. Nggak kelihatan ya babak pertama. Iya, babak babak kedua emang gamenya sampah. Enggak, babak pertama enggak B aja. Nggak kelihatan emang, gue setuju. Iya. Babak pertama B aja, cuman babak kedua tiba-tiba siapa ini aki-aki muncul Kovacic lagi. juga Kovacic. Itu yang dia Kovacic drive, jago. nendang low pojok, tiang, dihajar lagi volley. Itu gila itu. Itu Diogo Costa yang ngawur di situ sih. Itu nggak ada Diogo Costa. What a game. Tapi nggak mau appreciate si Martinez. Mengganti Roberto Martinez Oh, tidak mengganti itu Di awal, aneh. Aneh loh, itu statement ke semuanya. Gua anggap sih ini orang gambler. Bahwa I don't give a shit. Ini Portugal dinilai dari lolo semua nih, ditaruh di tempat tertinggi dari Vitinha, Bruno, gue keluarin semua.
Itu dia Hail Mary. Jadi antara keren parah sama bego parah itu. Iya. Kan itu dibilang di sepak bola kan. Kalau dia ternyata menang kan dibilang genius kan. Kalau kalah dibabat. Jadi abis. gitu orang Idiot. testosteron Idiot. tinggi tuh kayak gitu. Konten. Testosteron tinggi tuh kayak gitu. Kayak Martinez putusannya dan kebotakan. Gimana? Orang dengan testosteron tinggi, Tanda-tandanya. keputusannya ekstrim kayak Martinez. Atau Kebotakan dua-duanya kan coba silakan buka topi Anda. lihat di foto lain. Ya, Jadi Anda testosteron tinggi dengan dampak yang nomor 2, bukan yang nomor 1. satu juga ada putusan. Mantap. Jadi Spain Portugal gimana nih? Gue sih Spain kayak. Gue Portugal. Gue Portugal, gue mulai Saya nggak sekarang. tahu sih, gue nggak tahu. State gue pengen final Portugal Maroko. Bisa gak sih? Satu bagian nggak? Kayaknya coba ya gue cek ya. Nggak, Portugal sebagai nomor Gue juga kayak gue leaning ke Maroko deh. Gue juga. Nggak, yang gue bingung apa? Kok diganti? Ya, jimat kita tuh jimat Kita udah punya jimat, kita bakal pasang Maroko Maroko. sampai dia gugur baru kita lepas. Ya, siapa? Pokoknya state kita adalah kita pengen Portugal Maroko ketemu di final atau semifinal. Semifinal. Yang menang antara keduanya, tapi golnya harus salto juggling dulu 4 kali. Kalau enggak, Terus sebelum salto bolanya ditendang 4 meter, Ronaldo sui dulu baru salto. Itu. kalau enggak juggling around the world begini pakai tangan, bola ke atas, Iya. dia scorpion kick, itu bola belum gol dia udah su. Nah, jadi abis scorpion kick langsung muter. Iya. Itu full 90 menit gini. Nggak. Bisa nggak? Nggak bisa, mereka cuma bisa ketemu di semi. Semifinal ya? Semifinal Portugal Maroko. Jangan, Portugal nangis lagi ntar. Ya udah, gitu aja guys. Terima kasih yang sudah nonton Pojok Debat, dan Pojok Debat ini disponsori oleh GoFood karena beli cemilan untuk nonton bola ramean hanya di GoFood. GoFood lagi punya program diskon ramean up to 50%. Merchandnya banyak, menu-menu juga banyak nih. Merchant yang gue beli hari ini. Caji. Paham kan lo? Jadi lah, kalau lo GoFood lah. nonton bola ramean, beli cemilannya cuma di GoFood. Oke. Thank you. Kita ketemu lagi di live reaction Brazil lawan Norway ya. Iya. Hari Senin ya. Jadi kita istirahat dulu weekend ya guys ya. Gue Lel Atas. Gua Hasan. Gue Karim. Gue Michael Mehdar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Let's go boys. Yuzu Jasmine Fruity. I love you.